Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah i'tikaf Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, yang kita harapkan barangkali inilah malamnya, malam yang ditunggu-tunggu, yang tidak ada malam yang nilai ibadah di dalamnya melebihi malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik, jamaah i'tikaf Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah muliakan, insyaallah kita akan sedikit membicarakan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sedikit? Karena pembahasan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada habisnya. Karena zikir maknanya secara umum adalah yatadammanu anwa'al ibadati kamilah. Zikir maknanya secara umum itu mencakup semua jenis ibadah secara seluruhnya. Jadi semua jenis ibadah yang kita lakukan, zahir ataupun batin, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat karena mengingatku. Jadi zikir yang kita bicarakan pada malam hari ini, dan juga barangkali dari pembahasan yang pernah kita dengar dari materi yang disampaikan oleh para masyayikh, para guru kita, para ustadz-ustadz kita, itu adalah sebagian kecil dari pembahasan zikir. Karena seperti yang tadi diutarakan, zikir maknanya secara umum adalah semua jenis ibadah secara sempurna, itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kas-salati was-siyami wal hajji
wa qira'atil Qur'anil Karim wad du'a wal istighfar wat tasbih wa ghairiha min at-ta'at. Ya, semua jenis ibadah seperti salat, haji, puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir maknanya secara umum adalah semua jenis ibadah seluruhnya, baik yang sifatnya zahirah ataupun batinah. Oleh sebab itulah pembahasan tentang zikir tidak akan pernah habis sampai usia kita pun habis. Sedangkan makna zikir secara khusus adalah yashmalu zikrallahi ta'ala bil alfazi al-madhkurah fil kitab was sunnah wa ma fiha min at-tamjid lillahi ta'ala wa tauhidihi wa taqdisihi wa tanzihihi. Amma a'zamu dzikri fa huwa tilawatul Qur'an al-Karim. Adapun makna zikir secara khusus sebagaimana yang kita ketahui, yaitu ucapan atau amalan lisan dengan lafaz-lafaz yang disebutkan yang bersumber dari kitab ataupun dari sunnah, baik berupa pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ungkapan yang bermakna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat-sifat kurang, sifat-sifat ketidaksempurnaan. Itulah zikir. Dan seafdalnya zikir di sini disebutkan adalah tilawah Al-Qur'an Al-Karim. Jamaah i'tikaf Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah muliakan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan akan satu aktivitas yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang harus dilakukan oleh seseorang sesudah dia mengenal Tuhannya, sesudah dia mengetahui tujuan hidupnya, maka tidak lain adalah dengan menjaganya. Sesudah kita memperoleh anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu berilmu, beriman, dan bisa menunaikan, bisa menerapkan apa yang diketahui dari keilmuannya, dan dari ilmu tersebut menjadi keimanan yang kita yakini dan bisa kita amalkan, maka apa yang harus kita lakukan sesudahnya adalah menjaga apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yaitu dengan berzikir. Dan zikir para jamaah sekalian sebagaimana yang kita ketahui, maknanya secara umum adalah kita menunaikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir. Dan maknanya secara khusus adalah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan kita. Menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala di semua kondisi dan keadaan kita dengan lafaz-lafaz yang bersumber dari kitab dan juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengutip dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam salah satu khutbah beliau. Beliau mengatakan, "Ibadallah, inna azkal a'mali wa khairal khisali wa ahabbaha ila Allah dzil jalali
zikrullah ta'ala. Para hamba Allah sekalian, sesungguhnya amalan yang paling suci, amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Agung, adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dari sahabat beliau yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan akan perbuatan yang paling baik, perbuatan yang paling bersih, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah pencipta kalian, dan yang membuat derajat kalian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang nilainya lebih baik daripada menginfakkan emas ataupun perak. Amal yang lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jihad. Yang ketika itu, di saat kalian berjihad, kalian menghadapi musuh kalian dalam dua kondisi, yaitu bisa saja kalian ditebas batang lehernya oleh musuh kalian, atau kalianlah yang melakukan tersebut dan kalian mengalahkan musuh kalian. Ketahuilah bahwa itulah amal yang nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Amal apa tersebut yang nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menginfakkan harta, daripada berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullahi ta'ala. Amal tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ketahuilah bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akhlak yang paling mulia yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang bisa masuk surga di daerah sekitarannya buat mereka yang mampu meninggalkan perdebatan, meskipun dia mampu memenangkan perdebatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin untuk bisa menempati tempat tinggal di surga bagian pertengahannya buat mereka yang mampu meninggalkan perbuatan dusta meskipun hanya bercanda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang untuk bisa menempati surga yang paling tinggi bagi mereka orang-orang yang baik akhlaknya. Maka siapakah orang yang paling baik akhlaknya melebihi seseorang yang senantiasa mengingat Tuhannya? Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang merupakan bukti seorang hamba
senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terus menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan hatinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan lisannya senantiasa bergerak basah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bukti dari kemuliaan akhlak seseorang yang dengannya dirinya berhak untuk memperoleh ganjaran dan jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menempati surga yang paling tinggi. Kita mengetahui bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak faidahnya, sangatlah banyak ganjarannya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, kebanyakan para ulama yang mengambil penjelasan akan faidah berzikir, keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala mengambil dari kitab Al-Wabil As-Sayyib, kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Menyebutkan lebih dari 70 keutamaan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari kitab dan juga As-Sunnah. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika didatangi oleh seorang Arab Badui. Dalam satu hadis an Abdullah bin Yusr radhiyallahu taala anhu anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alai, fa anbi'ni minha bi syai'in asbutu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Bishr radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui yang bertanya kepada beliau dengan mengatakan, sesungguhnya syariat Islam itu sudah terasa banyak bagiku. Maka beritahukanlah aku akan satu amalan yang dengannya aku bisa berpegang teguh dengannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang tadi diutarakan, sesudah kita berilmu bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwa yang wajib kita ibadahi dan yang wajib diibadahi oleh semua makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui betapa agungnya yang menciptakan alam semesta ini, betapa sempurnanya Dia, dan kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita yakini, lalu apalah yang tersisa dari amalan kita? Kita sudah berilmu, beriman, dan bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Maka satu hal yang harus kita jaga, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang sudah mengetahui sejumlah syariat Islam, yang bahkan menurut orang tersebut syariat ini sudah banyak. Dari sebelum tidur sampai mau tidur, semuanya adalah syariat. Dari mau makan sampai mengeluarkan sisa makanan, semua adalah syariat. Maka semuanya syariat. Maka amalan yang terakhir, puncak dari syariat Islam adalah
menjaga semua keilmuan yang sudah kita ketahui, menjaga keimanan yang sudah kita yakini, dan menjaga amal soleh yang sudah bisa kita terapkan dari ilmu yang kita ketahui, yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir maknanya secara umum adalah menerapkan ibadah secara keseluruhan, dan semua jenis ibadah memiliki keutamaannya masing-masing sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan di sisa-sisa waktu, di sela-sela waktu dari aktivitas ibadah yang satu ke ibadah yang lain, terdapat waktu luang. Yang waktu tersebutlah merupakan bukti kesungguhan iman seseorang dengan menjaga ingatannya untuk senantiasa terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang sahih dari sahabat Rasul yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sesudah keimanan kita terjaga, sesuatu hal untuk membuktikan bahwa keyakinan kita benar-benar terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam khutbahnya, beliau mengatakan, zikrullahi ibadallah jalibun lin-ni'am, jalibun lin-ni'amil mafqudah wa hafizun lin-ni'amil mawjudah. فما استجلبت نعمة وما حفظت نعمة بمثل ذكر الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para hamba Allah, adalah amal yang bisa mendatangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang bisa menjaga kenikmatan yang sudah lenyap. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang bisa menjaga nikmat-nikmat yang masih ada. Beliau mengatakan tidak ada yang melebihi satu amal yang bisa menjaga kenikmatan dan yang bisa mendatangkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah Rabb kalian mengutarakan, jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan kenikmatan yang kalian peroleh tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Dan tidak dipungkiri, dengan berjalannya waktu, kenikmatan tersebut yang banyak yang kita rasakan, barangkali hampir-hampir hilang rasa kenikmatannya.
kita mengetahui bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung-hitung saja kita tidak akan mampu karena saking banyaknya. Sehingga dengan banyaknya kenikmatan yang kita rasakan dari waktu ke waktu terus berlalu, banyak kenikmatan yang hilang, tidak lagi bisa kita rasakan nikmatnya. Sudah berapa lama kita bisa melihat? Sudah berapa lama kita bisa mendengar? Sudah berapa lama kita bisa melangkahkan kaki kita, menggenggam jari jemari kita? Namun tidak dipungkiri, apakah kita merasakan kenikmatannya hingga saat ini? Banyak orang yang merasakan hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang sudah ada pada dirinya, seolah kenikmatannya tidak lagi terasa. Dan terkadang di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kenikmatan yang ada pada nikmat yang sudah Allah anugerahkan, untuk mengembalikan rasa kenikmatannya, Allah berikan kepada kita rasa sakit. Allah hilangkan kenikmatan tersebut, sehingga pernah barangkali di antara kita mengalami kehilangan nikmatnya pendengaran. Barangkali pernah di antara kita ada yang kehilangan nikmatnya penglihatan. Barangkali di antara kita pernah ada yang mengalami hilangnya kenikmatan bisa melangkah. Entah kakinya cedera, tangannya terluka, sariawan dan seterusnya. Nikmat-nikmat yang banyak yang Allah timpahkan pada diri kita rasa sakit agar kita bisa kembali merasakan nikmat tersebut. Dan hal tersebut tidak dipungkiri bahwa kita tidak lagi bisa merasakan nikmatnya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dikarenakan karena tidak bersyukur, dan karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedikit analogi yang bisa diberikan secara simpel. Ketika seseorang dianugerahi punya rumah yang pertama, senangnya luar biasa. Ketika seseorang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala punya mobil yang pertama, senangnya luar biasa. Hampir-hampir setiap hari mobilnya diusap, dibersihkan. Namun ketika anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya bertambah, punya mobil yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, maka kenikmatan punya mobil yang pertama, rumah yang pertama sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dan itulah tabiat manusia, lupa. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat lupa menjadi bagian dari kesempurnaan manusia. Oleh sebab itulah para jamaah sekalian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita betapa pentingnya kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah anugerahkan itu bisa terjaga, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala tambahkan kenikmatannya. Di antara bentuk penambahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita adalah kenikmatan yang sempurna, yang dengannya akan terus kita rasakan dan tidak akan pernah hilang. Adapun kenikmatan di dunia seperti yang tadi diutarakan, barangkali meskipun tidak hilang nikmatnya dari kita, salah satunya misalnya nikmat mata. Ya, di antara kita barangkali sejak lahir hingga sekarang belum pernah mengalami sakit mata. Bisa jadi di antara kita dari lahir hingga saat ini belum pernah mengalami sakit gigi. Ya. Namun banyak juga di antara kita
Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah timpakan rasa sakit. Sehingga dengan rasa sakit tersebut Allah mengembalikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tadinya kenikmatan mata dengannya kita melihat setiap hari menjadi sesuatu yang biasa kita rasakan. Ya. Padahal banyak orang yang berharap bisa melihat kembali. Setiap hari kita bisa mendengar dengan baik. Namun seolah kenikmatannya adalah sesuatu yang biasa kita rasakan. Seperti yang tadi diutarakan, setiap hari kita bisa melangkah, sehingga seolah kenikmatannya tidak terasa, sehingga dengannya hilanglah rasa syukur dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu tidak dipungkiri bahwa fitrah manusia sebagai kesempurnaannya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia memiliki sifat lupa. Dan salah satu anugerah pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ilmu. Dan salah satu ilmu yang bermanfaat adalah mengetahui tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi diutarakan, sesudah kita berilmu tentang pencipta alam semesta ini dan kita meyakini bahwa dirinya satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, dan kita bisa terus berkomitmen untuk bisa beribadah kepadanya. Lalu apa sesudah itu? Sesudah itu hanyalah menjaga keilmuan kita, menjaga keimanan kita, dan menjaga amal soleh kita dengan senantiasa mengingat-ingatnya dan berupaya untuk tidak melupakannya. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya para nabi dan rasul mewasiatkan para umatnya untuk senantiasa menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum mukminin banyak berzikir kepadanya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada dirinya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Sebut-sebutlah Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di pagi dan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran pahala yang besar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Qala, "Az-zakiruna Allah katsiran wal-zakirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang tiada tara itu sudah melampaui, sudah lebih dahulu orang-orang yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya, sudah jauh lebih dahulu. Para sahabat mengatakan, bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak dipungkiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan oleh hati,
pikiran, lisan, dan anggota tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa in lam yastati' fa bilisanihi, wa dzalika adhaful iman." Hadis ini merupakan bentuk implementasi dari keimanan seseorang. Dan salah satu contoh dari ibadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan semua anggota tubuh, baik dengan aktivitas perbuatan yang dengannya kita mencegah seseorang dari perbuatan mungkar, yang dengannya kita menyuruh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Bagaimana mungkin kita mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut adalah mungkar kecuali kita mengetahuinya dan meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita meyakini bahwa perbuatan tersebut wajiblah untuk dicegah dari terjadi. Dan itulah, tidak mungkin hal tersebut bersumber atau kita mengimplementasikan perbuatan nahi mungkar, melainkan kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan itu. Contoh misalnya, kita melihat di antara teman kita ada yang mau minum dengan tangan kiri, dan kita melihatnya hampir diminum, kita ingatkan, akhi, minum dengan tangan kanan. Perbuatan tersebut tidak akan kita lakukan kecuali kita mengingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita makan dan minum dengan tangan kiri. Dan itulah fungsi dari berzikir. Dia dilakukan dengan hati, dilakukan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian apabila seseorang tidak mampu mencegah perbuatan mungkar dengan tangannya, maka cegahlah dengan lisannya. Dan seperti yang tadi diutarakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya secara umum adalah semua jenis ibadah, dan di dalamnya adalah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, apabila dia tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Nah, hadis ini adalah salah satu contoh bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan hati, dilakukan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga salah satu bentuk perbedaan derajat antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Karena di antara kita tidak dipungkiri, kita tidak mengetahui apa isi hatinya. Di antara kita ada yang terlelap dalam ibadahnya, khusyuk dengan harapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, hilangkan pandemi di tahun ini ya Allah. Sibuk hatinya dengan harapan-harapan, berharap inilah malam Lailatul Qadar. Hatinya sibuk untuk kemaslahatan dirinya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya. Di antara kita ada yang hatinya sibuk dengan kemaslahatan yang jauh lebih besar dari itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga salah satu
indikasi yang membedakan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah dirinya tidak ada bandingannya. Sampai-sampai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita diajarkan ketika mau masuk ke WC hingga keluar dari WC. Kita diajarkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bermimpi buruk, kita dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha subhanahu wa ta'ala an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hendaknya dirinya senantiasa ditaati dan tidak didurhakai. Zat yang harus senantiasa diingat dan tidak boleh dilupakan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kita dalam masalah ini yang dijelaskan oleh ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisinya. Maka seperti yang tadi diutarakan bahwa jamaah sekalian menjaga diri untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala, sibuk mengingat syariatnya yang mulia ini. Di tengah-tengah keheningan menunggu suara-suara yang kita dengar, hati kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir tidak henti-hentinya. Telinga mendengarkan kata-kata yang bermanfaat, hati sibuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan perkara yang bermanfaat, pikiran memikirkan sesuatu yang bermanfaat, itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan semua aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah implementasi dari manfaat kita mengetahui akan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi beliau. Seperti yang tadi diutarakan bahwa bisa saja kita melihat saudara kita tertunduk kepalanya, tapi kita tidak tahu hatinya. Barangkali dengannya dia sudah berniat, ya Allah, jadikanlah semua aktivitasku malam ini adalah ibadah. Sehingga dengan harapannya itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat sebagai sesuatu yang bernilai. Bersumber dari keikhlasan hatinya. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki niat yang berbeda. Kekuatannya di dalam menatap objek, kekuatannya di dalam mendengarkan kata-kata adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebagian saudara kita tidak memiliki kekuatan tersebut. Ya, kemampuan matanya untuk melihat barangkali 1 jam. Kekuatan pendengarannya untuk mendengar barangkali
45 menit. Lebih dari itu sudah tidak fokus. Sehingga dirinya mengetahui kelemahannya dan berharap, ya Allah, aku menyadari kelemahan yang aku miliki, maka lebihkanlah diriku ya Allah dengan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Kerendahan hati. Dia menyadari bahwa dirinya memiliki kelemahan yang besar. Hadir di majelis ilmu tidak berlangsung lama, namun kesungguhannya untuk memperoleh keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam majelis ilmu itu menjadi keyakinan yang besar yang diharapkan untuk bisa diperoleh. Sehingga dengan keikhlasan hati tersebut, meskipun dirinya lelap dalam istirahat, namun ketika disadarkan kembali, dirinya beristighfar, astagfirullah, betapa lemahnya diri ini. Sehingga dengannya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik hikmah yang mutlak, memberikan kebaikan pada diri seseorang dengan cara dirinya sulit untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pemilik hikmah yang mutlak, terkadang menimpakan keburukan seseorang, menimpakan keburukan pada diri seseorang dengan cara orang tersebut mudah melakukan kebaikan. Kita mengetahui bahwa orang yang lebih dahulu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam nerakanya adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang mempelajari Al-Quran siang dan malam, orang-orang yang dermawan menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Namun dengan semua kelebihan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya ujian yang besar, yaitu ujian hati. Dia jadikan amal soleh yang seharusnya murni dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan amal tersebut sebagai media sanjungan yang bisa dia peroleh untuk dirinya. Sehingga pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dirinya dan menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dirinya mengatakan semua nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya tidak lain untuk dia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui hati seseorang, mengetahui niatannya. Ternyata semua amal soleh yang terlihat baik di mata orang ketika di dunia itu dilakukan tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan ini kita mengetahui, kita kembali diingatkan bahwa pentingnya menjaga hati, dan menjaga hati adalah sesuatu yang tidak ringan. Ya. Dengannya kita diingatkan, itulah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diingatkan akan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita mengetahui banyak orang yang mudah menghafal Al-Qur'an. Banyak orang yang melantunkan Al-Qur'an dengan suara-suara yang indah. Sehingga dengan mendengar lantunan bacaannya, duduk di majelisnya, berdampingan dengan orang-orang yang hafalannya kuat, itu membuat kita minder. Namun dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang terkadang bahkan kebanyakan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan anugerah yang sangat besar itu tidak lulus apabila diuji dengannya. Itulah ujian hati. Yang dengan ujian hati tersebut banyak ternyata orang-orang soleh yang tidak lulus menjalani ujian tersebut. Ternyata banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sisipkan ujian yang tidak bisa dia jalani dengan sempurna. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan harta yang berlimpah dan dia infakkan,
dan kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang dermawan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala uji hatinya dengan ujian yang dia tidak mampu menghadapinya. Dan kita kenal banyak orang yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jadikan dirinya sebagai panutan. Namun ternyata orang-orang dengan kelebihan-kelebihan tersebut adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala adili dan Allah masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Dengannya kita mengetahui bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk mengungguli mereka. Iya, mereka adalah orang-orang dengan ilmu yang banyak, dengan hafalan yang banyak, dengan harta yang berlimpah, dengan kekuatan dan keberanian dan kepandaian berbicara untuk mengajak orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita mengetahui kelemahan kita, maka unggulilah, jadikan diri kita unggul dari mereka dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata yang ringan diucapkan oleh lisan kita, namun nilainya di sisi Allah sangatlah berat dalam timbangan amal perbuatan, dan ucapan tersebut dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Itulah ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk tidak merasa minder dari orang-orang yang memiliki kelebihan yang banyak, orang-orang yang memiliki hafalan yang banyak, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, mampu beribadah dengan ibadah yang kuat. Maka jaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Demi Allah, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada dunia yang matahari terbit di atasnya. Sehingga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui itu adalah amal soleh yang dengannya mudah lisan, hati dan pikiran kita untuk terus menerapkan amal soleh ini. Sesuatu yang ringan yang bisa dilakukan oleh orang yang cerdas ataupun orang yang tidak cerdas, orang yang kaya ataupun orang yang miskin, orang yang kuat fisiknya ataupun orang yang lemah fisiknya, mampu menjaga lisan dan hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para jamaah sekalian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang terpilih saja. Karena dengannya, dengan zikir yang mudah, dengan aktivitas yang sangat mudah dilakukan dengan hati, lisan dan perbuatan, itulah wasiat yang tertinggi yang diwasiatkan oleh para nabi dan rasul ketika para umatnya bertanya akan syariat yang sudah banyak ini, lalu apa yang sepatutnya harus dipegang teguh? Maka wasiatnya tidak lain adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini jamaah sekalian, barangkali sebelum diakhiri ada yang mau diutarakan, silakan. Zikir, apakah ada tempat atau waktu yang kita tidak zikir? Iya, tidak dipungkiri zikir adalah amal soleh mulia. Ya,
apakah ada waktu dan tempat di mana zikir tidak boleh dilakukan? Jadi ketika kita memahami zikir sebagai satu sisi tersendiri, misalnya zikir secara khusus adalah aktivitas lisan yang disuarakan, maka tidak dipungkiri ada tempat-tempat yang kita tidak dianjurkan untuk berzikir secara lisan di tempat tersebut, seperti misalnya toilet ketika kita sedang buang air, maka kita tidak dianjurkan untuk berzikir secara lisan. Adapun zikir maknanya secara umum adalah semua aktivitas amal soleh. Ya, jadi ketika kita masuk WC, di dalamnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariat Islam. Masuk dengan kaki kiri, kemudian tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kita menjaga pikiran kita dari hal-hal yang buruk, maka itu semua adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir seperti yang tadi ditanyakan, adakah waktu yang terlarang atau tempat yang terlarang? Maka jawabannya tidak dipungkiri iya. Ya, ketika misalnya kita memahami zikir secara umum dan khusus, maka tidak dipungkiri zikir secara umum adalah semua aktivitas ibadah. Maka kita mengetahui ada ibadah-ibadah di mana waktunya terlarang, tidak boleh. Salat adalah zikir, dan kita mengetahui ternyata ada waktu-waktu salat yang kita dilarang untuk melakukannya, dan ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk salat di dalamnya. Kemudian zikir secara khususnya adalah amalan lisan dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, yang dengannya kita membaca Al-Quran misalnya sebagai aktivitas lisan, maka kita tidak dianjurkan ya untuk membacanya di dalam WC misalnya. Dan ada waktu-waktu tertentu kita tidak dianjurkan untuk berzikir secara lisan ya. Di antaranya misalnya ketika berhubungan suami istri misalnya. Jadi aktivitas zikir secara lisan ketika itu tidaklah dianjurkan. Jadi jawabannya iya, ada waktu dan tempat di mana zikir secara lisan tidak dianjurkan atau dilarang. Salah satunya misalnya tempat di WC. Yang kedua waktu adalah seperti yang tadi diutarakan. Kemudian marah di dalam itu, saya kita seorang dulu dalam rumah mandi, kita mengucapkan doa sebelum itu bagaimana? Iya, baik. Tidak dipungkiri bahwa berzikir di dalam WC secara lisan, berzikir di kamar mandi secara lisan adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam hadisnya diucapkan salam kepada beliau, lalu beliau tidak menjawabnya. Dan kita mengetahui ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di WC. Jadi berzikir ya di dalam WC, maka tidak dianjurkan pengucapannya secara lisan, meskipun tidak dipungkiri, tidak luput dari ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa seseorang berwudu dengan mengucapkan bismillah meskipun dirinya di dalam WC. Sebagian mengatakan tidak, cukuplah dengan hatinya. Atau sebagian mengatakan cukup dengan lisannya namun tidak diperdengarkan. Allahu ta'ala a'lam. Namun kesimpulannya adalah WC adalah tempat di mana kita tidak dianjurkan berzikir secara lisan. Namun bukan berarti kita tidak berzikir, karena seperti yang tadi diutarakan, keluar dari ikhtilaf para ulama, hendaknya hati kita tetap menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya doa sesudah wudu. Ketika kita mengejar keutamaannya dengan mengucapkan doa tersebut dengan lisan juga, maka keluar dari ikhtilaf para ulama dilakukan di luar WC. Namun ketika misalnya kita ingin melakukannya di dalam WC, maka dengan hati afdol atau tidak terdengar oleh lisan afdol. Karena WC adalah kita mengetahui tempat untuk buang air.
yang di dalamnya hendaknya kita tidak berlama-lama. Sehingga larangan berzikir di dalam WC itu lebih khusus kepada zikir melalui lisan yang terdengar atau lisan yang terucap. Keluar dari ikhtilaf para ulama, hendaknya ketika kita berada di WC itu tidak berzikir secara lisan, namun bukan berarti hatinya pun terdiam. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi diutarakan, ketika misalnya kita masih berada di WC untuk berdoa sesudah wudu misalnya, maka silakan saja dilakukan dengan hatinya atau dengan doa yang tidak terdengar oleh telinganya, namun lisan tetap mengucapkan doa tersebut. Namun seperti yang tadi diutarakan, hal tersebut tidaklah luput dari ikhtilaf para ulama. Sebagian menegaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda ucapan salam ketika beliau berada di WC, dan beliau menjawabnya ketika sudah selesai dari WC. Terkait tadi bahwa berpikir dalam WC kan ada berbagai. Kalau misalkan bahwa Al-Quran misalkan anak mau tas, tapi ada lagi juga tas, anak harus masuk ke dalam lapan itu. Iya. Allah Ta'ala alam. Satu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa WC adalah tempat di mana kita di dalamnya menunaikan kebutuhan untuk membuang kotoran, sehingga tidak dianjurkan membawa sesuatu yang sifatnya suci. Sehingga kalau memang mampu untuk dibawa atau diletakkan di luar WC, afdal, ya, karena tidak mungkin, sepertinya sesuatu yang jarang kita meletakkan sesuatu yang berharga di dalam WC. Namun tidak dipungkiri ketika misalnya hal tersebut tidak bisa dilakukan, atau misalnya kita khawatir kalau misalnya diletakkan di luar, maka tidak mengapa untuk menjaga sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk lebih menenangkan hati, sehingga dengannya kita menjaga dengan membawa barang tersebut ke dalam WC, tidak apa-apa. Karena tidak ada unsur kesengajaan dengan memasukkan sesuatu yang mulia pada tempat yang di dalamnya kita menunaikan hajat. Jadi satu, tidak dipungkiri para ulama rahimahumullahu ta'ala menganjurkan kita untuk tidak banyak beraktivitas dengan aktivitas yang sifatnya dimuliakan dalam syariat, seperti misalnya berzikir atau membawa sesuatu yang dimuliakan seperti mushaf dan seterusnya. Namun ketika misalnya hal tersebut tidak bisa kita lakukan, kalau misalnya kita letakkan di luar khawatir hilang, sehingga dengannya membuat hati kita tidak nyaman, nah maka itu masuk kepada perkara yang darurat, yang dengannya kita tidak sengaja untuk membawa barang tersebut ke dalam WC, maka tidak mengapa. Maka jawabannya tidak mengapa. Silakan. Cukup? Baik. Ya, semoga pembahasan yang dikit ini bermanfaat bagi kita. Jadi seperti yang tadi kami utarakan, bahwa ini adalah pembahasan yang sedikit, karena zikir adalah pembahasan yang sangat panjang. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Rabbmu hingga datang yang kamu yakini, yaitu kematian. Dan kita mengetahui bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya secara umum adalah semua aktivitas ibadah. Jadi zikir adalah semua aktivitas ibadah yang tidak mungkin kita berhenti dari berzikir kecuali tiba masanya akhir kehidupan kita berakhir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.